Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala rasul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya yang paling utama kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga di hari Jumat ini Allah mudahkan langkah kaki kita berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang muslim. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka senantiasa mengharapkan rahmat, mengharapkan maghfirah, ampunan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada uswatun hasanah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, umatnya yang senantiasa istiqomah komitmen di jalan Allah hingga yaumil akhir nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya khotib ingin berwasiat, berpesan wabil khusus kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah momen Jumat kali ini benar-benar kita jadikan momen introspeksi diri, momen muhasabah, momen untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan iman itu menjadi takwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang senantiasa diperjuangkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi taat kepada seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Jangan mati kecuali dalam kondisi sudah bertaubat atas semua dosa dan kesalahan, sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Jangan mati kecuali dalam kondisi sudah melaksanakan semua amanah, sudah menepati semua janji, sudah membayar semua hutang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin serta manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tugas kita simpel, Pak. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini hendaknya bertujuan dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengumpulkan bekal, mengumpulkan pahala sampai Allah memanggil kita, mencabut nyawa kita. Tugas kita adalah senantiasa bertaubat ketika kita sadar telah melakukan kesalahan, ketika kita
sadar telah melakukan maksiat kepada Allah, segera bertaubat, akui dosa dan kesalahan kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesalahan itu kita lakukan kepada sesama manusia, maka jangan ragu, buang ego kita meminta maaf kepadanya. Minta maaf kepadanya. Akui bahwa kita telah melakukan kekhilafan. Mudah-mudahan urusan di dunia antara sesama manusia tidak menjadi urusan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Simple. Tapi kenyataannya tidak mudah untuk dilaksanakan. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Kata Rasul, setiap umatku akan masuk surga. Setiap umatnya Nabi Muhammad, setiap orang Islam akan masuk surga, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa yang enggak mau masuk surga?" Maka Rasul mengatakan, "Barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ternyata gak semua orang Islam mau masuk surga, Pak. Walaupun dia sudah tahu konsep sederhana yang tadi saya sampaikan. Kenyataannya, berdasarkan hasil survei, beberapa bulan yang lalu saya membaca media sosial, ada sebuah lembaga survei yang mensurvei berapa persen sesungguhnya orang Islam di Indonesia yang melaksanakan sholat 5 kali sehari. Ternyata berapa persen, Pak? Dari seluruh sampel di seluruh Indonesia yang mengatakan telah melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari secara rutin adalah 33% saja. 33%, Pak. Artinya mayoritas umat Islam di Indonesia sholatnya belum 5 kali satu hari. Ini yang mayoritas. Sholatnya masih bolong-bolong. Kalau zuhur sholat karena bersama teman-temannya di kantor. Tapi subuh banyak yang kesiangan. Udah kesiangan, tidak diqodho lagi. Ya sudah, waktu subuhnya udah habis, ya sudah, istighfar saja. Tapi ini dilakukan terus menerus. Waktunya sholat isya, udah letih, kecapean, akhirnya ketiduran. Bangun-bangun subuh, bukannya mengqodho sholat isya yang ditinggalkan, langsung sholat subuh. Lalai dengan sholat isyanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantaranya, Pak, orang-orang yang enggan masuk surga, tidak sungguh-sungguh mau masuk surga. Nah, perintah sholat itu cuma 5 kali satu hari. Udah diskonnya banyak banget dari perintah Allah yang awal pada saat Nabi Isra Mi'raj. Kita baca di dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Dari 50 kali sehari, Pak, tinggal 5. Tapi ternyata mayoritas umat Islam di Indonesia belum sanggup melaksanakan sholat yang 5 kali satu hari itu. Kalau orang Islam yang sungguh-sungguh ingin masuk surga, tentunya dia faham sholat ini kan bagian dari rukun Islam, Pak. Sudah kita fahami sejak SD. Ini rukun Islam, sesuatu yang ada, yang harus ada dalam diri seorang Muslim. Kalau tidak ada, maka keislamannya dipertanyakan. Ini contoh saja. Belum lagi kita melihat orang-orang yang secara tampilan sangat Islami,
Bahkan kalau kita awal-awal melihat dia di sosial media, wah ini pejuang Islam. Bagaimana tidak, dia mengumpulkan infak, sedekah untuk membangun pesantren tahfiz untuk anak-anak yatim. Dahsyat Pak. Membangun pesantren tahfiz Quran untuk anak yatim, biayanya gratis. Wah luar biasa. Kalau ada bayangan kita ini pahalanya luar biasa. Ternyata apa kemudian sedang viral sekarang Pak ya? Dia sodomi muridnya, santrinya satu persatu. Na'udzubillah min dzalik. Marah kita. Ternyata ini bukan pejuang Islam, ini penghancur Islam. Padahal kalau dia mau menahan hawa nafsunya, pahalanya luar biasa. Dia mendirikan pesantren, santri-santrinya menghafal Al-Quran, Qiyamul Lail. Ya Allah, ada cerita setelah Qiyamul Lail santrinya dipanggil lalu kemudian dilecehkan. Masya Allah, sedih kita mendengarnya. Habis Qiyamul Lail Pak. Kalau dia bisa menjaga dirinya, pasti dia masuk surga. Tapi kemudian ternyata dia termasuk yang abal, yang enggan masuk surga. Tidak sungguh-sungguh berjuang untuk surga. Beberapa bulan yang lalu kita juga mendengar berita seorang pejabat, usianya sudah tua, sudah 60 tahun lebih. 60 tahun tertangkap korupsi. Lalu kemudian dijumpai juga ada gadis atau wanita nggak benar di sampingnya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab, tapi itu yang kita lihat. Padahal sebelumnya kita tahu dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang muslim yang baik-baik saja. Ini yang berbahaya Pak. Hati-hati. Rasulullah sudah sampaikan kepada kita, ada orang-orang yang hampir sepanjang hidupnya mengerjakan pekerjaan ahlul jannah. Hampir sepanjang hidupnya berbuat amal soleh yang luar biasa. Tapi di akhir kehidupannya dia bermaksiat kepada Allah. Di akhir kehidupannya dia terpeleset, lalu kemudian melakukan pelanggaran, kemudian dia wafat, akhirnya dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita insyaallah yang sudah rutin sholat 5 kali sehari minimal, kita yang sudah berupaya menjadi muslim yang terbaik sebatas kemampuan kita, tetap harus waspada, hati-hati. Akan banyak ujian di depan sana. Ketika miskin kita menjadi orang yang taat, ketika diberikan ujian kekayaan malah tidak taat. Na'udzubillah. Atau kebalikannya, kita taat karena mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah uji, bangkrut usaha kita, caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak terjadi. Dan terjadinya di akhir kehidupan ketika dia sudah tua. Hati-hati. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan iman yang kuat. Agar Allah tetapkan kolbu kita hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala thaatik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di akhir. Kita tidak tahu. Kita sedang berjuang. Buktikan bahwa betul-betul kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan bahwa kita memang betul-betul seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian terpleset sedikit, lupa, segera bertaubat kepada Allah. Allah yang maha menerima taubat. Akui dosa kita. Ya Allah, hamba minta ampun ya Allah. Hamba sadar telah melakukan maksiat. Hamba sadar telah mengecewakanmu. Hamba sadar telah melakukan sesuatu yang engkau larang. Segera akui kepada Allah, mumpung Allah masih beri kita kesempatan. Akui kepada Allah.
Sehingga mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita, taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ajal itu datang, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala rasul ad-du'a silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Terus tingkatkan iman menjadi takwa, karena itu adalah bekal yang paling utama. Terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar diperbanyak, akui bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang seringkali lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir khutbah yang kedua ini kita berdoa, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, dan doa adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jahlikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma al-a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma damir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina mustada'afina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alal falah. Qad qamati salat wa qamati salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة